kabar semua anak-anak? Alhamdulillah Pak sehat. Wah, alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan. Sudah baca doa? Belum Pak. Oh, belum. Baik. Boleh dipimpin Yunus sebagai Pasma, Siap. sebagai KM. Sebelum belajar, mari kita baca doa dalam hati. Mulai. Bismillah. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, anak-anakku sekalian, alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Di mana hari ini untuk pelajaran fikih kita akan membahas mengenai bab zakat. Insyaallah Bapak hari ini akan menyampaikan tentang bab zakat. Namun hari ini Bapak tidak akan menjelaskan secara terperinci, hanya gambaran singkat saja beberapa materi tentang bab zakat. Nanti insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas lebih jauh lagi ya, lebih dalam tentang bab zakat ini. Siap Ustaz. Siap ya. Baik. Untuk mempersingkat waktu, mari kita masuk saja ke pembahasan pertama ya, mengenai bab zakat ini. Pertama itu pasti kita harus mengetahui dulu makna dari zakat itu ya. Apa sih pengertian zakat itu? Pengertian zakat itu ada dua, secara bahasa dan juga secara istilah. Secara bahasa ya sama dengan etimologi juga. Secara bahasa, zakat berasal dari bahasa Arab zakah, yang apa artinya? Yang berarti bersih atau suci. Itu secara bahasa ya, dari bahasa Arab, artinya bersih atau suci. Lalu bagaimana secara istilah? Sedangkan secara istilah atau terminologi ialah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim pada golongan yang berhak menerimanya, tentunya sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan. Itulah pengertian mengenai zakat secara etimologi dan terminologi. Lalu dalilnya gimana? Dalil perintah zakat? Dalilnya itu ada di Quran surat Al-Baqarah ayat berapa? 43. 43, ya benar. Bagaimana bunyi Al-Baqarah itu? Ayat 43 itu bunyinya wa aqimis shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Jadi dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Itu dalil mengenai zakat. Jadi ayat-ayat ini tuh di sini ada penjelasan juga, Bapak bacakan sedikit. Mereka yang beragama Islam lalu mengerjakan sholat secara benar dan menunaikan zakat, mereka termasuk dalam orang-orang yang ruku, yakni tergolong sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Nah, seperti itu ya anak-anakku. Kita lanjut saja ya. Ada hukum mengeluarkan zakat. Hukum mengeluarkan zakat itu wajib bagi setiap muslim yang memenuhi syarat-syarat zakat. Ingat ya, harus wajib. Nanti kalian juga wajib menunaikan zakat. Jadi jangan zakat, karena zakat termasuk rukun Islam. Rukun Islam itu harus dikerjakan. Bagaimana syaratnya? Bagaimana syarat zakat? Nah, di sini ada pembahasan selanjutnya, kita bahas syarat-syarat wajib zakat. Pertama, syarat wajib zakat itu harus beragama Islam. Tentu saja harus beragama Islam. Zakat hanya dikenakan kepada orang-orang yang beragama Islam. Ya. Lalu selanjutnya ada berakal dan balik. Berakal kalian sudah pasti tahu, dan balik juga kalian sudah pasti tahu, sudah dibahas ya. Selanjutnya dimiliki secara sempurna. Maksudnya gimana? Jadi harta yang dizakatkan merupakan milik sendiri di tangan individu dan tidak berkaitan dengan hak orang lain, ya. Bukan gade, bukan sewaan. Nah, itu bukan gade, bukan sewaan, benar Yunus. Tidak, intinya di hak kepemilikannya itu harus mutlak milik sendiri, ya, tidak milik orang lain. Selanjutnya mencapai nisab. Apa maksudnya? Nisab itu adalah batasan antara apakah kekayaan itu wajib zakat atau tidak. Jadi harta yang dimiliki seorang telah mencapai nisab, maka kekayaannya tersebut wajib dizakatkan. Mungkin Yunus sudah mempelajari tentang nisab itu, bisa di-share ke teman-temannya biar paham. Ya, insya Allah yang saya tahu Pak, nisab zakat nisab zakat emas. Ketika seseorang sudah memiliki emas 93 gram, otomatis harus dikeluarkan zakat. Secara
capai sudah memenuhi 93 gram tersebut, Iya. tentunya harus didekati beberapa persen. Benar Yunus ya, seperti itu ya teman-teman sekalian. Jadi nisab itu tadi setelah diserahkan oleh saudara Yunus adalah jumlah harta yang sudah sesuai dengan nisab maka wajib dizakatkan. Selanjutnya ada apa ini, jenis-jenis zakat. Ini terakhir ya. Iya. Kita rangkum saja sebenarnya jenis-jenis zakat itu. Jenis-jenis zakat itu ada dua. Yang pertama ada zakat fitrah. Zakat fitrah itu zakat yang kita sering keluarkan di bulan apa? Bulan Ramadan. Bulan Ramadan, benar. Jadi zakat fitrah itu adalah zakat yang wajib dikeluarkan muslim menjelang Idul Fitri pada bulan suci Ramadan. Besar zakat ini setara dengan 2,5 kilogram atau 3,5 liter beras atau makanan pokok per jiwa. Namun beras atau makanan pokok tersebut dapat diganti dengan uang senilai 2,5 kilo atau 3,5 liter beras dan diberikan kepada lembaga-lembaga penyalur zakat. Jadi itu ya untuk zakat fitrah. Sedikit saja, nanti kita bahas lagi secara meluasnya. Untuk hari ini kita singkat dulu saja. Lalu ada zakat mal. Apa itu zakat mal? Zakat mal itu adalah zakat yang dikeluarkan seorang muslim yang mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak. Jadi untuk rumus sederhananya zakat mal itu 2,5% dikali jumlah harta yang tersimpan selama 1 tahun. Itu rumus singkatnya. Jadi masing-masing jenis harta memiliki perhitungan sendiri-sendiri. Untuk hewan ternak seperti sapi, kuda, dan kerbau memiliki nisab 30 ekor. Artinya semua orang yang memiliki 3 jenis atau salah satu dari hewan tersebut sebanyak 30 ekor atau lebih wajib membayarkan zakat. Nah, itu contohnya. Nanti untuk harta emas yang lainnya kita bahas lagi nanti ya. Seperti itu. Nah, jadi anak-anakku sekalian, bab zakat kali ini kita sudah membahas mengenai pengertian, dalil, hukum, syarat-syarat, dan juga jenis-jenis zakat. Dari pemaparan ini, sebelum lanjut nanti ya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Pak, izin bertanya. Oh baik, Yunus. Karena bertanya Pak. Ya silahkan Yunus. Iya. Perihal barusan tadi Bapak jelaskan tentang wajib zakat. Lalu siapa saja sih Pak yang berhak menerima zakat itu? Ya baik, terima kasih Yunus. Terima kasih. Baik, tadi KM kita Yunus bertanya mengenai siapa saja sih golongan yang berhak menerima zakat itu, ya. Baik. Jawabannya Yunus, 8 golongan yang berhak menerima zakat, yaitu pertama ada fakir, miskin, rikob, ghori, mu'alaf, fisabilillah, ibnu sabil, amil zakat. Nanti saya jelaskan satu-satu, namun kita bahas dulu dalil yang mendasari 8 golongan ini yang berhak menerima zakat itu di mana? Ada di Quran surat At-Taubah ayat 60 yang artinya seperti ini. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Quran surat At-Taubah ayat 60. Jadi itu dalil yang mendasari 8 golongan yang berhak menerima zakat. Kita bahas satu-satu. Pertama, golongan yang berhak menerima zakat ada fakir. Siapa sih fakir itu? Fakir itu ya orang-orang yang tidak memiliki harta benda dan benar-benar tidak mampu. Jadi orang fakir itu tidak punya penghasilan, susah untuk menghidupi kebutuhan hidupnya sehari-hari ya. Itu disebut fakir. Beda dengan miskin. Yang kedua miskin. Miskin yaitu mereka yang penghasilannya tidak mencukupi untuk kehidupan sehari-harinya. Jadi punya pekerjaan tapi tidak memenuhi. Pas-pas ya, bisa bilang pas-pasan lah. Pas-pasan bisa lah ya, bisa bilang pas. Nah, itu miskin. Yang ketiga ada rikob. Apa itu rikob? Itu rikob yaitu hamba saya atau budak. Jadi zaman dulu kan banyak perbudakan. Jadi zakat itu bisa disalurkan untuk memerdekakan budak, ya.
Yang keempat ada gharim, yaitu umat yang memiliki banyak utang dan sulit membayarnya. Jadi yang mempunyai hutang juga wajib berhak menerima zakat, tapi hutangnya harus digarisbawahi. Bukan hutang pinjam mobil Fortuner. Nah, bukan, apalagi hutang buat nambah istri ya, itu bukan. bahaya. Ya, hutangnya itu harus hutang kembali beribadah. Intinya harus karena Allah. Harus ada nilai ibadahnya, ya. Sudah paham? Paham. Habis paham? Hmm. Oke. Yang selanjutnya ada mualaf. Kalian sudah tahu lah pasti mualaf, yaitu salah satu golongan yang berhak menerima zakat ini, orang yang baru masuk Islam dan berhak menerima zakat. Yang keenam ada fisabilillah. Apa itu fisabilillah? Yaitu golongan orang yang sedang berjuang di jalan Allah, ya. Iya. Termasuk contohnya tahu Inus Santri bisa gak Pak termasuk? Itu santri orang yang berjuang di jalan ya. Allah. Cari Bisa ilmu. insya Allah, insya Allah, ya. Sedang berkorban ya, Iya. berkorban waktu. Yang selanjutnya ada Ibnu Sabil. Siapa itu Ibnu Sabil? Yaitu musafir dan para pelajar yang sedang berada di perantauan. Jadi yang santri itu bisa termasuk ke bisa apa Ibnu Sabil apa? Ya dari sini Ibnu Sabil bisa. Ini fisabilillah kan banyak fisabilillah itu. Ada orang-orang yang membela agama Allah, tapi kan mereka tidak mempunyai harta, termasuk fisabilillah. Untuk selanjutnya yang kedelapan ada amil zakat. Amil zakat kalian sudah tahu sendiri, yaitu panitia penerima atau yang pengelola dana zakat. Iya. Ya, kayak gitu. Jadi 8 golongan yang berhak menerima zakat tadi sudah saya sampaikan. Jadi Yunus sudah paham? Makasih Ustaz. Alhamdulillah paham. Alhamdulillah kalau sudah paham. Baik, karena waktunya sudah mau habis ya untuk sesi pembelajaran dari saya rangkum saja. Saya buat kesimpulan. Iya. Untuk bab zakat kita hari ini, jadi pengertian zakat secara bahasa atau etimologi, zakat berasal dari bahasa Arab yaitu zakah yang berarti bersih atau suci. Harus diingat ya, Iya, bersih. takut ada di ulangan nanti. Sedangkan secara istilah atau terminologi adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim pada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan. Dalilnya mana? Dalilnya ada di surat Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar-raki'in. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Itu dalil perintah zakat. Yang kedua, hukum mengeluarkan zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang memenuhi syarat zakat. Syarat-syarat zakatnya di sini dibahas, yaitu pertama ada harus beragama Islam, berakal dan baligh, lalu hartanya dimiliki secara sempurna, harus dimiliki secara mutlak, milik sendiri. Yang keempatnya mencapai nisab. Nisab adalah jumlah harta yang telah mencapai ketentuan harus dikeluarkan zakat ya. Lalu ada jenis-jenis zakat. Jenis-jenis zakat itu hanya ada dua, yaitu pertama zakat fitrah dan yang kedua ada zakat mal. Jadi dari pertanyaan 8 asnaf sudah tadi sudah dijelaskan. Nah, itulah anak-anak pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf ya bila ada kekurangan. Terakhir, semoga Allah kumpulkan kita lagi di surganya nanti. Amin. Kita tutup saja dengan doa tutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap ya. Hati-hati ya.